Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah, iftah alaina futuh al-arfi wa yuqina fi din wa ihdina as-sawa' as-sabil wa yaj'alna habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaykhan murshidan wa dalil. Al-Fatihah ala hadhihi niyya jami'an li khairati dunya wal akhirah ila arwahi walidina wa masyayikhina wa mu'allif hadha al-kitab al-imam Ahmad bin Said al-Habshi wa usulihim wa furu'ihim an Allah yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yuskinhum al-janna wa ila hadrati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Disyukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah pada halaman 29 dengan baris pertama. Bacaannya wa aqallut tasyahudi al-wajib. Ya, kita baca bersama-sama. Mana kita banyak? Foto boleh? Banyak. Pada hilang. Nah, itu. Ulang, bungkusan. Fotokopi 20 lagi, stempel. Ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala. Wa aqallu tasyahudi, dan sekurang-kurangnya di dalam bertasyahud al-wajib, ya wajib. Keluar dari kalimat wajib sunnah. Apa itu tasyahud yang sunnah? Yaitu tasyahud yang setelahnya kita berdiri. Itu namanya tasyahud. Setelah kita lakuin itu kita berdiri. Itu namanya tasyahud sunnah, disebut tasyahud awal. Maka tasyahud awal perbedaannya itu. Kalau tasyahud awal hukumnya sunnah. Gak perlu, kalau kita lupa jangan didatangin ketika sudah berada posisinya di atas ruku. Contoh sholat isya, ya kan? Ada tasyahud awal. Pas lagi kita berdiri, baru teringat bahwa belum kita tasyahud. Jangan kita duduk belakang, karena itu sunnah. Berdiri wajib rukun sholat. Ya. Nah, kalau tasyahud wajib, ini. Yang kedua, tasyahud wajib itu rukun qauli. Jadi setiap lafaznya harus kita baca sekiranya kita yang benar. Gak boleh di dalam hati. Beda sama tasyahud awal. Tasyahud akhir atau tasyahud yang wajib itu wajib diucapkan. Ya. Nah, tasyahud wajib diantaranya harus kita pakai ilmu tajwid sebagaimana Fatihah kita pakai ilmu tajwid. Jadi makhrajul hurufnya, kefasihannya, ilmu hukum tajwidnya dipraktek itu di dalam tasyahud yang disebut wajib. Oke, di sini lihat. Wa qalu tasyahudul wajib at-tahiyatu. Boleh at-tahiyat. At-tahiyatu. Boleh baca at-tahiyatu atau ya at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Salamun boleh dengan tanwin, boleh dengan alif lam. Assalamu alaika. Salam kepada engkau. Ya, kita ketika memberi salam kepada Rasul itu Nabi hamil. Jadi siapapun mereka dari umat yang beri selawat kepada Nabi pasti Nabi jawab. Karena kita ngomong assalamu alaika kepada kamu, harful khitab. Kita lagi ajak bicara seseorang yang ada di hadapan pakai ka. Kalau orang ketiga kita sebut alaihi, atasnya. Tapi kita sebut lagi sholat kan? Alaika, atas kau. Banyak para aulia di antara mereka mendengar jawaban Rasulullah SAW kepada dia yang lagi sholat. Di antara salah satu dari kakek Bani Alawi, ya, Al-Imam Ali Al-Huraydi. Imam Ali Al-Huraydi kalau lagi sholat, ketika ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, langsung dapat jawaban dengan Nabi mengucapkan wa alaikassalam ya Ali. Ucapan itu didengar oleh para jamaah yang hadir bersama kita. Assalamualaikum. Makanya Imam Ghazali menyatakan sekurang-kurang kita tidak bisa menghadirkan hati dari takbiratul ihram sampai salam, 3 tempat jangan kita lalai. Pertama, ketika doa istiftah, yaitu ketika kita baca wajhatu wajhiyah, hadirin hati. Sekalipun nanti kemana-mana pikirannya. Yang kedua, ketika surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, ketika ucapin salamun alaika ayyuhan nabi wa ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina
sholihin. Wah, kadangnya ucapan bisa ucapan shol ya. Shoknya harus kita pakai makhraj huruf. Ada nggak boleh bercanda, bisa jangan ngumpul gitu. Sebelahnya sudah gini, nah gitu bisa. Ya, as-sholihin. Siapa itu soleh? Adalah orang yang melaksanakan hak Allah dan pula dia melaksanakan hak-hak hamba Allah. Itu namanya soleh. Ya, dia melaksanakan perintah Allah dengan semampunya dan pun apa yang dipikirkan oleh dirinya berupa kewajiban ditunaikan. Itu namanya soleh. Kalau enggak bang oleh, ya ada bang oleh sedikit. Haji oleh ada haji oleh. Soleh itu harus kan berat. Ya, orang soleh, dia orang soleh, mahal, tinggi belajar. Nah, di sini di antara hal yang wajib kita baca yaitu makhrajul huruf dipakai di sini. Soknya, ya kan, ainnya, tasydidnya, Asyhadu an la ilaha illallah. Nun ketemu lam, apa hukumnya? Idgham bila guna. Jadi nggak pakai didengungin, tapi nunnya nggak boleh dibaca. Ya, paham tadi? Nun ketemu lam itu bilang. Maka ditasydid. Asyhadu alla. Ini enggak boleh baca asyhadu alla kamu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan. Boleh. Muhammadan tanwin ketemu ain hukumnya izhar. Jelas baca Muhammadan. Kalau yang biasa pakai abdu wa rasuluh. Tapi yang biasanya pakai abdu wa rasuluh tapi Rasulullah. Berarti tanwin ketemu roh ya sama juga itu bila wa asyhadu anna mimnya tasydid wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lam ketemu lam pertama ketemu lam lafzul jalalah tasydid. Ya. Ini dikatakan tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud wajib. Nah, ini pengarang kita menaruh abdu hamba, bukan Rasulullah. Didahulukan gelar hambaan sebelum gelar kenabian atau kerasulan. Kenapa beliau menaruh ini? Disinilah ada isyaratul khafiyah, isyarat yang tersembunyi bahwa gelar itulah yang sangat dibanggakan bagi Nabi besar. Nabi paling cinta dipanggil hamba Allah ketimbang Nabi Allah. Nabi lebih bangga ketimbang dipanggil Rasulullah, Khalilullah. Ada semuanya gelar apapun Nabi ya lebih bangga kalau beliau dipanggil Abdullah. Lihat hamba Allah. Hamba udah mentok hatinya, udah tawakal kepada Allah, berpasrah semuanya, husnuzon semuanya. Sangka baik apapun ketetapan yang Allah berikan, apakah baik atau buruk, itu namanya Abdul. Sampai beliau menyatakan dalam hadis sahih, Abdul Asma Abdullah bin Abdurrahman. Nama yang paling bagus Abdullah. Kemudian apa? Abdurrahman. Namanya dapat. Kalau sedang sholat, namanya betul sih. Jadi dulu. Nama itu adalah doa. Biar kita pakai peci putih belum haji
biarin aja orang wajib haji. Ya, maka mungkin semua tuh, ya kan 100.000 kita ada yakin pasti insya Allah ada bibir dia ngomong. Jadi ngomong haji, ya alhamdulillah doa itu ucapan doa bakal lulus ke langit, Allah kabulkan berangkat kita. Jadi itu penamaan Abdullah Nabi lebih cinta ketimbang apapun predikat, apapun gelar yang beliau sana. Wa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekurang-kurang selawat kepada Rasulullah. Nah, sekurang-kurangnya ucapin Allahumma shalli ala Muhammad. Ikutin aja. Ya. Nah, kita pakai al gimana? Kalau kita nggak pakai al di dalam tasyahud wajib, maka tidak batal sholat kita. Cuma dianjurkan kita sujud sahwi. Itu dari sebab dianjurkan kita sujud sahwi ketika kita tasyahud akhir, selawat kita nggak pakai al. Keluarga Rasulullah. Adapun mazhab Syafi'i yang terdahulu itu syarat. Kalau kita nggak pakai al dalam mazhab Syafi'i yang terdahulu, batal sholat kita. Sehingga beliau ketika mazhab terdahulu, beliau membuat suatu puisi tentang keagungan anak cucu Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, ya ahlal baiti Rasulillah, betul fardul minallah fil Qur'ani anzalah. Anak cucunya Rasul, kecintaan kepada kalian suatu kewajiban yang mana Allah telah wajibkan kita untuk cinta kepada kalian. Yakfikum min aqimil qadri, cukuplah kemuliaan buat kalian, annakum lam nusalli alaikum la salatlah. Siapa orang yang selawat kepada kakek kalian tapi tidak berselawat kepada kalian, maka sholatnya tidak akan sah. Nah, itu ucapan itu, ya, puisi itu beliau ucapkan ketika beliau di Basrah pada mazhab Qur'an. Tapi ketika beliau berpindah pada mazhab Jadid, ya, itu beliau nyatakan tidak termasuk syarat, tidak termasuk dari rukun sholat. Cuma lebih tinggi lagi derajatnya, termasuk amal sholat. Arti amal sholat sunnah yang ditekankan. Kalau kita tidak kerjakan sunnah, kita sujud sahwi. Begitu. Nah, kita sholat akhir nih, sholat isya. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Pada rakaat yang keempat pas tasyahud, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sah sholat, tapi nggak sempurna. Karena sempurna sholat begitu doang. Allahumma shalli ala. Itu yang pertama. Masalah yang kedua, nah di sini waridnya dalam setiap hadis ketika Nabi ditanya bagaimana ya Rasulullah kami berselawat pada engkau, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali wasallim. Katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallim. Jadi di situ tidak ada penambahan sayyidina. Ya Bu ya. Jadi kalau kita selawat nggak pakai sayyidina boleh nggak Bu? Oh iya. Jadi kalau kita nggak pakai sayyidina nggak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallim. Tuh syaratnya begini doang. Kalau pakai sayyidina, nah pakai sayyidina mereka memiliki hujah, ya. Mungkin lantaran mengambil akhlak, selawat pada Nabi pakai sayyidina dong, pimpin kita. Gitu. Tapi yang satu lagi ngomong, itu yang jadi kurang ajar, sosok pintar. Warisnya begitu, ikutin aja apa yang ada Nabi. Ya kayak sini. Nanti kalau kita lihat Ratibul Atas, Ratibul Hadar, ya orang-orang besar ulama bikin setiap kitab bicara zikir nggak pakai saya.
Yang pasti kita pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina yang penting berselawat. Jangan sampai nggak selawat. Ya, diskusi depan masalah sayyidina nggak sayyidina, selawatnya nggak ada. Tetap mau pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina. Itu yang pertama. Masalah kedua, nah di tasyahud, kalau tasyahud akhirnya nggak pakai al, apalagi tasyahud awal. Enggak. Biasa sholat kan ya? Buat tasyahud awal pakai apa biasa? Antum baca biasa kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terus udah. Hah? Sama itu aja. Hah? Gitu lah. Antum baca Sayyidina Muhammad udah. Langsung naik ke atas. Tasyahud awal ya. Ya, nggak jawab ini sholat. Jadi, nah ini nih, nah ini yang jadi masalah nih. Loh, ini kita berantalkan di sini kita. Kalau di dalam tasyahud akhir saja nggak pakai al, hukum apa tadi? Sah, sah, ya kan? Kita nggak pakai al dalam tasyahud akhir, hukumnya. Gimana kalau kita nggak pakai pada tasyahud awal, yang mana memang hukum tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tuh di situ. Ini yang jadi perdebatan sengit antara fuqaha. Makanya mereka itu ketika Allah sholli ala Sayyidina Muhammad nggak pakai lagi itu selawat kepada Allah. Ya. Jadi antum tahu dalilnya. Mereka nggak pakai al, apa? Terus gimana mereka yang pakai alihi? Mereka yang pakai alihi memiliki dalil yang mana selawat syaratnya itu harus pakai keluarga. Kalau nggak pakai keluarga, maka hukumnya selawat disebut oleh Nabi selawat batrok. Arti batrok terputus, tidak bakal sampai kepada Rasulullah. Sehingga seorang waliullah Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau menyatakan, ya ambil sedikit aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Udah cukup. Yang penting ada alihi itu. Kan ada keluarganya. Dhamir itu Allahumma sholli Muhammad wa alihi. Jangan sampai nanti ya kita selawat tanpa menyebutkan keluarga, tidak bakal sampai kepada Allah. Dan juga jangan panjang-panjang. Doh. Karena di situ dalil yang pertama menyatakan tak boleh pakai alihi. Itu alihnya itu sunnah pada tasyahud yang wajib. Gimana tasyahud awal yang hukumnya sunnah? Paham apa enggak tuh? Ya, jadi solusinya yang terbaik pakai sedikit aja. Pakai sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Dan supaya apa? Supaya selawatnya nyambung kepada Rasul agar tidak disebut selawatnya itu batrok, artinya terputus. Paham ya? Ini penting nih masalah. Ya, ntar habis itu langsung praktek soalnya. Itu bisa praktek. Wayat bagi an ya'tiya bis sunnah, dan selayaknya bagi orang yang sholawat itu datangi dengan sunnah-sunnah. Ya, di antaranya pertama sunnah kita azan. Sunnah azan. Maka syarat dari orang yang azan, dia harus laki-laki. Nggak boleh azan perempuan. Kalau perempuan ngumpul, ya maka cukup iqamat saja, nggak pakai azan. Ya. Yang kedua tamis, udah bisa cebok sendiri. Berapa umur anak cebok ini? 5 tahun udah bisa cebok apa? Loh, 7 berarti udah bisa tuh. Azan nggak apa-apa dia. Yang ketiga Islam, nggak boleh orang kafir atau murtad. Yang keempat dia yang ada, dia yang iqamah.
Jangan ada si Udin, Omar Mamat, nggak boleh, harus sama dia. Yang keempat, adanya pakai bahasa Arab, bukan Nusantara. Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Agung. Nggak ada enaknya itu. Ya, nah itu. Lalu dari syaratnya pula yang dikatakan sah bagi dia kata bahwa di antara sunnahnya dia pertama menghadap kiblat. Lebih utama mengarah. Enggak ada mengarah sekarang pakai spek. Ada maka dia pegang tangannya, tangan kanan, nggak perlu tangan kiri, tangan kanan doang. Ketika lagi ada, pertama takbir itu boleh dia baca fathah atau dia baca sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu boleh. Atau kedua pakai fathah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, minggu depan berarti sesuatu ya. Minggu depan berarti sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh ya, baca dua. Ketika syahadat maka sir dulu, jangan langsung asyhadu, enggak, dibaca pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sir lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Sir lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada berapa itu? Satu sir, satu terang, satu sir. Dan ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ke kanan sampai nyomot makanan nggak apa-apa. Hayya 'alas shalah, ke kanan, jangan satu. Ke kiri, hayya 'alal falah. Ucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama, boleh syukur, boleh salat. La ilaha illallah. Adzan beda sama iqamah. Kalau adzan nggak perlu disuruh siapa-siapa, dia sendiri. Nek sekarang nih, sekalipun lagi ngaji, dia langsung berdiri adzan, nggak boleh kita omelin, karena itu diperintah. Waktu dia langsung berdiri adzan, udah kita diam. Nah, beda sama iqamah. Jangan kita iqamah melainkan melihat atau minta izin imam dulu. Imam udah siap tuh. Jangan langsung qomat. Banyak kan langsung qomat, imamnya belum siap. Dia tuh tanya dulu, udah siap ya atau iqamah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau adzan ya, maka jangan takbir, jangan pakai lahan-lahan Quran, jangan itu makruh. Kita mazhab Syafi'i, jangan pakai di alumin tinggi-tinggi, harus salah. Ya, lalu itu kalau iqamah cepat, kalau iqamah cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, waw. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu pakai waw. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bisa satu nafas. Satu nafas. Lalu iqamah itu jangan suaranya melebihi adzan, karena adzan memberitahukan orang yang di luar bahwa datangnya waktu sholat. Kalau iqamah bagian hadir sudah di dalam untuk kita melakukan apa? Sholat. Ya. Dan yang paling banyak pula kita tinggalkan sunnahnya ketika iqamah. Biasanya orang kalau iqamah, kita yang hadir langsung ngapain? Hah? Ketika lagi iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ngapain?
Hah? Biasanya berdiri. Biasanya kita berdiri kan? Langsung kan? Berdiri. Nah itu jangan berdiri. Kita akhirnya nggak ngejawab tuh. Padahal kita jawab. Posisinya duduk tetap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la Allahu Akbar, Allah. Nah kita dengar ucapin Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu hayya shalah. Qad qamatis shalah, aqama Allahu adamaha wa ja'alani min shalihin ahliha. Dulu aja tuh pas kayak iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru kita berdiri. Ini biasanya pas udah iqamah Allahu Akbar, langsung berdiri. Nah itu di antara sunnah ketika lagi apa? Lagi mau sholat. Pertama itu. Dan ada tidak dikhususkan ketika datangnya waktu sholat. Agar ini banyak manfaatnya. Baik ketika kita lagi lahir anak, azan dan iqamah. Ada kalanya ketika lagi orang meninggal, udah di alam kuburnya itu, azan dan iqamah. Dan yang ketiga, ini jarang orang lakuin ketika lagi bepergian. Tetangganya mau keluar kota atau lagi umroh dan sebagainya, adzan sebelum di jalan dan iqamah. Ada kelak azan doang, nggak pakai iqamah, yaitu ketika orang keadaan kemasukan sihir. Kalau kemasukan sihir, azan yang kelima. Dalam keadaan dia lalu jaga azannya. Dalam keadaan terbakar, azan. Dalam keadaan orang marah juga azan. Lagi marah-marah kita matanya melotot, dia kan melotot dia, mundur-mundur kita.